Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dan kami rindu untuk mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Memulai Perjalanan Hidup Bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dengan judul Memulai Perjalanan Hidup Bersama dengan Tuhan. Demikianlah bunyinya. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh perkataan Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan sendiri hendak membimbing dan memberikan ketentraman kepada Musa. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perkataan Musa kepada Tuhan bahwa apabila Tuhan sendiri tidak membimbing Musa dan umat Israel, maka Musa tidak mau memulai perjalanan hidup ke tempat yang Tuhan kehendaki. Musa pun mengatakan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya akan membedakan umat Israel dari bangsa-bangsa lain di muka bumi. Dan Tuhan pun mengabulkan permintaan Musa. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Musa tidak mau memulai perjalanan hidup ke tempat yang Tuhan kehendaki jika tidak bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, Musa mau memulai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Teman-teman, sebagaimana Musa mau memulai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Memulai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan artinya kita mau mengawali atau memulai kehidupan kita baik di tempat, di hari, ataupun di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini pastinya akan banyak hal-hal baru yang akan kita hadapi. Ada yang mudah dan ada yang sulit untuk kita hadapi. Sadarilah bahwa kita tidak dapat menjalani perjalanan hidup dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi setiap kita untuk memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman, marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita memulai perjalanan hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Dapat kita lihat di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Yang
kedua, kita memulai perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-108 ayat yang kedua sampai yang keempat. Yang ketiga, kita memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dapat kita lihat dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 cara bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman, marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Yang pertama, kita memulai perjalanan hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Mari kita melihat surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh iman yang dimiliki oleh beberapa tokoh di dalam Alkitab seperti Habel, Henok, dan juga Nuh, sehingga Allah berkenan kepada mereka. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Abraham juga adalah tokoh di dalam Alkitab yang beriman kepada Tuhan, di mana iman Abraham kepada Tuhan diwujud nyatakan melalui ketaatannya untuk pergi ke tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebelum berangkat atau memulai kehidupan di tempat yang baru, Abraham memulai perjalanan hidupnya dengan beriman kepada Tuhan. Beriman artinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham memulai perjalanan hidupnya dengan beriman kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah memulai perjalanan hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Abram yang kita kenal dengan sebutan Abraham adalah keturunan Terah. Pada waktu itu, Terah membawa Abraham untuk berangkat dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Namun, sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, Terah yaitu ayah Abraham meninggal di Haran. Di tengah keadaan seperti itu, Tuhan memanggil Abraham untuk melanjutkan perjalanannya, yaitu untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan pun berkata bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, membuat nama Abraham menjadi masyhur, dan Abraham akan menjadi berkat. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, Abraham mempercayainya dan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Iman kepada Tuhan sangatlah penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam memulai kehidupan kita, baik di tempat, di hari, ataupun di tahun yang baru, kita harus mempercayai Tuhan. Sebagaimana Abraham beriman kepada Tuhan, begitu pula dengan kita. Kita harus beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Yesus pernah berkata kepada para pengikutnya mengenai ketika Tuhan datang kembali, apakah Tuhan mendapati iman di bumi. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Mendapati iman di bumi artinya, apakah Tuhan menemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Biarlah Tuhan menemukan setiap kita sebagai pribadi yang beriman kepada Tuhan di bumi ini. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada manusia. Tuhan mau kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada manusia, melainkan Tuhan mau setiap kita menjadi pribadi yang menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan, artinya kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Ketahuilah bahwa manusia memiliki banyak keterbatasan di dalam berbagai hal, seperti dalam hal waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Namun, tidak dengan Tuhan. Tuhan kita tidak terbatas oleh apapun. Ketika kita memiliki berbagai macam pergumulan, Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, jalanilah kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengisi hidup kita dengan mendengar firman Tuhan, sehingga setiap kita menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang telah memelihara iman. Artinya selama Rasul Paulus memulai perjalanan hidup dan sampai di akhir hidupnya, Rasul Paulus adalah pribadi yang tetap beriman kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus memulai perjalanan hidup dengan beriman kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah memulai perjalanan hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Teman-teman, marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Yang kedua, kita memulai perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-108 ayat yang kedua sampai yang keempat. Hatiku siap, ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan dari Mazmur Daud kepada Tuhan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud menyiapkan hatinya untuk bernyanyi dan bermazmur kepada Tuhan. Aku mau membangunkan fajar, berbicara bahwa sebelum Daud memulai perjalanan hidupnya di hari yang baru, ia mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Daud memulai perjalanan hidupnya dengan bersyukur kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah memulai perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup Daud, Daud sering mengalami masa-masa sukar. Ia sering dikejar oleh musuh maupun orang-orang yang hendak
untuk membunuhnya. Akan tetapi Daud melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang adil, di mana Tuhan selalu menegakkan keadilannya. Daud bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah pribadi yang adil. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dikatakan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang juga menyatakan keadilannya kepada setiap kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik dan menyatakan kebaikannya kepada semua orang. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-9 dikatakan, "Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya." Tuhan tidak pernah jahat. Oleh sebab itu, jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Sekalipun keadaan yang kita alami tidak baik menurut kita, namun Tuhan dapat memakai hal tersebut demi kebaikan anak-anaknya. Di dalam memasuki tahun yang baru, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kehidupan kita sampai saat ini. Sadarilah bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan semata-mata. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan itu tetap baik kepada setiap kita. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Artinya Tuhan mau kita mengucap syukur di dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Baik ataupun tidak menurut kita harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang baik. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-118 ayat yang ke-29 dikatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Oleh sebab itu, marilah memulai perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, kita memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan. Mari kita melihat kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. "Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh surat perintah yang telah dibuat oleh Raja Darius yang berisikan larangan bahwasanya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa setelah Daniel mendengar surat perintah yang telah dibuat oleh Raja Darius, Daniel pulang ke rumahnya dan di dalam kamarnya ia berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari dengan berlutut seperti yang biasa dilakukannya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Daniel adalah pribadi yang memulai perjalanan hidupnya dengan berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Daniel memulai perjalanan hidupnya dengan berdoa kepada Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan. Saat itu, Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Membawahi mereka, diangkat pula
3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Alkitab mencatat bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Namun ternyata hal tersebut membuat para pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Namun tidak didapati kelalaian atau kesalahan dalam pekerjaan Daniel. Sebab Daniel adalah pribadi yang setia. Mereka pun mendapatkan dakwaan lain terhadap Daniel, yaitu dalam hal ibadah kepada Tuhan. Sehingga mereka bersepakat supaya Raja Darius mengeluarkan surat larangan yang berisikan bahwa barang siapa menyampaikan permohonan selain kepada Raja Darius dalam kurun waktu 30 hari, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam gua singa. Surat larangan yang telah dikeluarkan oleh Raja Darius tidak menghentikan Daniel untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang memulai perjalanan hidupnya dengan berdoa kepada Tuhan. Daniel menyadari bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang hidup, di mana Tuhan telah menyatakan pertolongannya kepada teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan ke dalam dapur api dan dapat keluar dalam keadaan selamat. Oleh sebab itu, marilah kita juga selalu menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan dapat berbicara kepada setiap umatnya. Bahkan Tuhan sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Kerinduan hati Tuhan yaitu tidak hanya berbicara kepada kita, melainkan setiap kita mau berbicara kepada Tuhan melalui doa. Ketika kita sedang berada di dalam berbagai pergumulan yang membuat kita menjadi khawatir, berdoalah kepada Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ketahuilah bahwa Tuhan mau setiap kita menyampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan melalui doa disertai dengan ucapan syukur. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar setiap hal yang kita doakan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dikatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Oleh sebab itu, marilah kita mengawali atau memulai kehidupan kita di hari ataupun di tahun yang baru dengan berdoa kepada Tuhan. Sampaikanlah segala hal yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan akan mendengar, bahkan akan menjawab segala hal yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, "Tetaplah berdoa." Tuhan mau kita terus-menerus berdoa. Apapun keadaan yang sedang kita alami, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 dikatakan, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Sebelum Tuhan Yesus memulai perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus bangun di pagi hari, lalu pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Tuhan Yesus adalah teladan bagi setiap kita untuk menjadi pribadi yang mau memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa. Oleh sebab itu, marilah memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa
kepada Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Memulai Perjalanan Hidup Bersama dengan Tuhan, yang didasarkan pada kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Marilah memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kita memulai perjalanan hidup kita dengan beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kita memulai perjalanan hidup kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita memulai perjalanan hidup kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di mana kami boleh memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Bapa, kami sungguh menyadari bahwa kami tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau memulai bahkan mengawali baik di tempat, di hari, ataupun di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami mau terus menjadi pribadi yang beriman kepadamu. Sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah satu-satunya pribadi yang layak untuk kami percaya. Dan kami juga mau memulai kehidupan kami dengan bersyukur kepadamu. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu atas kehidupan setiap kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk memulai kehidupan kami dengan selalu berdoa kepadamu. Karena kami tahu ketika kami berdoa, Engkau mendengar dan Engkau pasti menjawab apa yang kami doakan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, biarlah di sepanjang kehidupan kami selalu memulainya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.